Salam adik-adik. Apa kabarnya pada hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Mana tepuk tangannya? Iya, luar biasa. Adik-adik masih semangat ya? Semangat dong, Kak. Iya. Oh ya Kak, waktu tanggal 17 Agustus kemarin Kak Joy lagi ngapain ya di rumah? Kalau aku sih Kak, kayaknya cuma di rumah duduk aja nih, nggak ngapa-ngapain Kak. Itu ya Kak, berarti sama dong sama kayak kita. Oh tapi kita tanya dulu, adik kita Michelle. Ya, Michelle, waktu tanggal 17 Agustus kemarin, Michelle ngapain aja di rumah? Oh nyanyi di panggung, Hebat banget ya, Kak. hebat ya Michelle. Wah. Keren loh. Ayo waktu nyanyi di panggung Michelle dapat juara keberapa? Wah, tepuk tangan dong buat Michelle. Karena Michelle dapat juara 1 adik-adik. Tapi kakak percaya adik-adik yang di rumah juga pasti mengadakan acara 17 Agustus di lingkungannya ya. Iya, semangat ya adik-adik. Agar 17 Agustus yang akan datang tahun depan kita bisa merayakannya lebih luar biasa lagi. Oke? Oke, masih semangat? Antusias, semangat. Ya, mana tepuk tangannya? Coba tepuk tangannya dong. Luar biasa. Oh iya Kak, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan mengingatkan adik-adik juga yang di rumah Kak. Iya. Nah adik-adik, selama adik-adik di rumah, adik-adik jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan ya. Dan apalagi Kak? Jangan lupa terus cuci tangan. Ya benar. Dan juga kalau adik-adik mau keluar, jangan lupa pakai masker. Adik-adik jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi, minum vitamin, makan buah dan makan sayur. Betul. Supaya badan adik-adik selalu sehat. Oke. Ayo adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Laskar Kristus. Oh yeah. Ya, kita angkat pujian kita bukan kuat. Ayo, adik-adik yang di rumah, semua semangat ya. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ayo.
kita. Dengar dia panggil nama saya. Kita sudah melompat-lompat berkiraan buat Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Oh iya Kak, tunggu dulu. Masih ada. Adik-adik yang di rumah harus siapkan alat tulis adik-adik seperti pulpen, catatan dan Alkitabnya. Ya. Kita
dulu Alkitabnya, kita ingin memuji Tuhan, ingin menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat lagu kita, Mata Kecil Ini. Perkara yang
berikan kesehatan, kekuatan. Engkau berikan mereka kepintaran, kecerdasan yang luar biasa. Engkau berikan mereka Tuhan daya tangkap dan daya ingat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Wow adik-adik, gak terasa ya kita kembali bertemu di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Dan pada hari ini kita mau mendengarkan sedikit firman yang akan Kak Sari sampaikan pada adik-adik semua. Tetapi sebelum kita memulai firman kita, mari adik-adik siapkan alat tulisnya dan juga Alkitabnya. Nah, nanti kita akan membahas sedikit firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kalau sampai hari ini Tuhan kami bisa kembali Tuhan beribadah secara online Tuhan di sekolah minggu GBI Eklesia Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Supaya kami anak-anak sekolah minggu Tuhan bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke baik adik-adik, Kak Sari pada pagi hari ini akan menyampaikan firman tentang buah-buah roh. Nah, siapa yang ingat di sini? Ada berapa buah-buah roh? Ayo, siapa yang ingat? Buah-buah roh ada berapa? Ada 9. Betul sekali, buah-buah roh ada 9. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita. Adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya. Kita buka. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke adik-adik, tadi ada 9 buah roh. Nah, sekarang kita ulangi sekali lagi ya, biar adik-adik di rumah semakin hafal, oke? Yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir, penguasaan diri. Nah, 9 buah roh ini adalah aspek-aspek yang terdapat dari Allah kita. Allah kita itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya ke-9 buah roh ini. Nah untuk itu adik-adik gimana biar gampang sih Kak, biar kita bisa memahami dari arti buah-buah roh ini. Nah contohnya seperti ini. Kasih itu bisa kasih dengan sesama, kasih dengan orang tua, kasih antar saudara. Misalnya nih, kasih Miko sama Gio, mereka saling mengasihi. Terus siapa lagi di sini yang adik kakak? Mereka saling mengasihi juga, itu seperti Rehan sama Gisel. Ada juga Joshua dengan Jessica. Ada juga Gaby dengan Keisha. Semua di sini harus saling mengasihi. Gak cuman yang kakak beradik, tapi kita semua anak Tuhan Yesus yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia, harus saling mengasihi. Nah adik-adik, tadi yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang terakhir tadi apa? Penguasaan diri. Itu sangat amat penting untuk anak-anak Tuhan Yesus. Kenapa sih Kak? Kok penting banget penguasaan diri? Nah, penguasaan diri itu penting adik-adik. Karena apa? Supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Contohnya kayak gimana sih Kak? Nah misalkan gini, adik-adik lagi di sekolah nih. Lagi di sekolah, kalau sekarang kan lagi di rumah ya belajar online.
saat adik-adik di sekolah sedang belajar di sekolah sama teman-temannya, ceritanya hari itu ulangan, tapi tadi malam gak belajar. Nah, terus adik-adik punya kemauan untuk nyontek. Waduh adik-adik, itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus melakukan hal yang baik. Tadi kan ingat kan, kebaikan itu ada di buah-buah roh. Nah, kita harus mengendalikan diri kita, pengendalian diri. Pengendalian diri kita tuh apa aja Kak? Ada di mata kita, di hati kita, di pikiran kita. Kita harus kendalikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan buah-buah roh. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, misalkan gini, saat adik-adik berada di sekolah, adik-adik lapar belum makan, terus teman sebangkunya punya makanan. Nah, adik-adik mau ngambil makanan itu karena lapar. Nah, ayo, itu perbuatan yang baik atau tidak? Tentu tidak. Adik-adik mungkin mikir kayak gini, aduh Kak, kan gak ada yang lihat, kan gak ada yang tahu juga aku ngambil makanan itu. No. Tetapi Tuhan Yesus yang di atas melihat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil makanan itu, walaupun orang lain tidak ada yang melihat, kita sama seperti pencuri. Pencuri itu berdosa, dia melakukan sesuatu yang berdosa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Ingat, kita harus punya 9 buah roh tadi ya. Oleh karena itu adik-adik, kita diajarkan untuk tetap selalu bersukacita. Nah, bersukacita itu seperti apa ya Kak? Bersukacita itu tetap selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun, kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya seperti sekarang nih. Nah, kita kan terus-terusan berada di rumah, kita tidak boleh keluar-keluar. Kalau papa mamahnya mau keluar rumah, itu harus pakai masker. Pokoknya sekarang kita melakukan gaya hidup yang sehat. Nah, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh bilang gini, aduh Kak, males banget deh di rumah terus, capek banget, aku jenuh di rumah terus, aku udah lama nih gak ketemu sama teman-teman aku. Nah adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa sih Kak kita harus mengucap syukur? Karena di luar sana memang banyak teman-teman kita yang jalan-jalan sana sini. Tapi ingat, karena situasinya sedang seperti ini, kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh pergi keluar karena sedang banyak virus. Nanti kalau misalkan nih adik-adik udah main, ketemu sama teman-temannya, ngumpul, tiba-tiba setelah pulang dari main, badannya langsung sakit, kena virus. Nah, ayo. Jadi kita harus tetap bersyukur. Walaupun kita berada di rumah, kan kita bisa bermain dengan mama kita, kita bisa mainan sama kakak kita bisa mainan bareng-bareng semua di rumah. Jadi dalam apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita tetap harus mengucap syukur. Karena kenapa? Tuhan Yesus itu sangat baik. Baiknya apa sih Kak? Bahkan sampai saat ini adik-adik, papa, mama, adik-adik juga yang sedang mendengarkan firman ini masih sehat. Masih ada 2 mata yang masih melihat, masih ada 2 tangan yang masih bisa bergerak, masih ada 2 kaki yang masih bisa melangkah, dan masih ada badan yang tetap sehat. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus itu tak terhingga ya adik-adik. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai yang namanya lupa dengan yang 9 buah roh tadi ya. Nanti di rumah dihafalkan yang 9 buah roh itu. Oke adik-adik? Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu di Galatia 5 ayat ke-22 sampai dengan 23. Oke adik-adik, kan ada lagunya, jadi pasti gampang dong buat ngapalinnya. Ya, kita ulang ya sama-sama ya. Buah-buah roh ada apa aja sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Oke adik-adik, ingat ya, kita harus bisa menguasai diri kita. Ada mata kita, ada tangan kita, ada mulut kita, ada telinga kita. Apapun yang telah Tuhan kasih untuk kita, itu harus bisa kita jaga. Oke adik-adik,
adik-adik sekolah minggu Eklesia adalah anak-anak yang pintar. Amin. Amin. Masih semangat? Antusias. Ingat ya, ayat hafalan kita ada di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Oke adik-adik, sekian dari Kak Sari. Untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap terus jaga kesehatan, tetap terus berada di rumah, jangan main-main keluar, dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah dikerjakan ya. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Mari kita bersatu doa. Tuhan, terima kasih pada pagi ini Kau telah menyertai ibadah kami. Ya Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah saat ini yang sedang mengikuti ibadah. Tuhan, kami yakin kuasa-Mu tetap ada Tuhan. Walaupun mereka di rumah, mereka tetap bisa merasakan kuasa Tuhan. Mereka tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan oleh firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Demikian saya Tuhan, adik-adik di sekolah minggu yang ada di rumah terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap tim yang melayani, dari tim pemain musik, dari kakak-kakak remaja. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan berkat dan juga kesehatan bagi kakak-kakak pemain musik, dan juga membawakan firman dan juga membawakan pujian oleh singer, dan juga Yesus Tuhan berkati Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, GBI Eklesia Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin adik-adik sekolah minggu kedepannya akan bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya, kami imani itu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan, baik yang melayani, baik yang tidak melayani, Kau berkati ya Bapak. Biar Kau berikan juga kesehatan dan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online GBI Eklesia. Jangan lupa ya, minggu depan saksikan lagi ibadahnya jam 8 pagi sampai selesai. Oh ya adik-adik, jangan lupa juga ya mengirimkan ayat hafalannya di grup GBI Eklesia Kasih. Dan paling lambat ayat hafalan dikumpulin hari Rabu loh, jangan telat ya. Dan mari kita saksikan cuplikannya. Kolose 3 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terima kasih. Teman-teman, salam ke sekolah minggu. Saya berada di sawah di Jagowana. Saya akan membaca firman dari Kolose 3 ayat 3. Inilah firman Tuhan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Salam, beginilah firman Tuhan. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini ada hafalan dari Bang Widi, yaitu Kolose 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Shalom teman-teman. Hari ini ada hafalan dari Kak Widi. Dan hafalannya adalah Kolose 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mereka Bertasibu dan saya Gifon Jasarsibu. Kami mau ayat hafalan di Kolose 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih. Semangat teman-teman. Shalom teman-teman. Hari ini kami menyaksikan ayat hafalan dari Kolose 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih. Hari ini Dede mau ayat hafalan dari Kolose Kolose 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Lihat, dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Dadah. Kolose 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Tetap semangat menjaga kesehatan ya. Tuhan Yesus Memberkati.